Assalamualaikum. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang kecerdasan interpersonal anak. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan interpersonal itu? Kecerdasan interpersonal itu adalah kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, peka terhadap emosi orang lain, memiliki empati, mudah menyesuaikan diri dengan orang lain, dan juga perilaku suka menolong. Nah, teman-teman, biasanya anak yang memiliki kecerdasan interpersonal yang baik, dia dapat menunjukkan perilaku adaptif atau bisa menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya ataupun dengan orang lain. Mereka dapat bekerja dalam kelompok dan cenderung disukai oleh teman-temannya. Untuk orang tua di rumah yang belum menemukan kecerdasan interpersonal di dalam diri anaknya, tidak perlu risau karena kecerdasan anak itu berbeda-beda dan boleh jadi anak kita unggul dalam kecerdasan yang lain. Tetapi bukan berarti kecerdasan interpersonal bisa diabaikan ya bunda-bunda. Nah, kecerdasan interpersonal ini kabar baiknya dapat diasah dan dilatih sejak usia dini. Kecerdasan interpersonal anak dapat diasah dan dilatih dengan cara yang pertama yaitu komunikasi. Bunda-bunda boleh mengesampingkan dulu handphonenya ya. Kita berkomunikasi dengan anak. Contohnya, misalnya dengan pandemi COVID saat ini, sudah lama tidak bersekolah. Kenapa ada COVID-19? Kenapa kita harus memakai masker, menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dengan cara anak berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya seperti meminta tolong dan berterima kasih. Yang ketiga yaitu kasih sayang. Nah, cara untuk memupuk rasa kasih sayang terhadap sesama, kita boleh mengajak anak untuk melihat lingkungan sekitarnya. Contohnya dengan cara memberi makan dan menyayangi binatang. Yang keempat, ajarkan anak untuk bisa berbagi. Contohnya berbagi mainan ataupun makanan. Yang kelima yaitu kepemilikan. Ajarkan anak untuk menjaga dan merawat barang miliknya dan juga ajarkan anak untuk meminta izin terlebih dahulu jika dia akan meminjam barang milik orang lain. Di sini anak akan belajar menghargai orang lain. Yang selanjutnya yaitu ajarkan anak untuk peduli terhadap orang lain, bersikap mandiri, dan juga mengenali berbagai perasaan. Mengenali berbagai perasaan bisa dengan cara bermain tebak ekspresi. Nah, apakah penting menstimulasi kecerdasan interpersonal anak? Jawabannya adalah penting, karena kecerdasan interpersonal anak akan menjadi bekal anak untuk terjun ke masyarakat suatu saat nanti. Tapi sangat disayangkan masih banyak orang tua yang hanya memfokuskan anaknya unggul dalam kecerdasan kognitif. Tidak hanya itu, bahkan di zaman yang modern saat ini, banyak anak usia dini yang menggunakan gadget dan ini akan menambah daftar terbengkalainya kecerdasan interpersonal untuk diasah. Karena pasalnya anak usia dini lebih fokus kepada gadget dibanding dengan lingkungan sekitarnya. Nah, maka dari itu, ini berkaitan dengan pola asuh orang tua terhadap anaknya. Menurut teori psikologi perkembangan Diana Bumbrin, pola asuh dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, ada pola asuh otoriter. Orang tua dengan tipe pola asuh ini biasanya cenderung membatasi dan menghukum. Anak harus menuruti apa yang dikatakan orang tua dan harus menghormatinya. Anak yang kedua, ada pola asuh demokratis atau otoritatif. Pola asuh ini bersifat positif karena orang tua mendorong anak-anaknya untuk mandiri tetapi tetap dalam pengawasannya. Anak yang diasuh dengan pola ini biasanya terlihat lebih dewasa, mandiri, ceria, mampu mengendalikan dirinya, berprestasi, dan mampu mengatasi stresnya dengan baik. Yang ketiga, ada pola asuh permitif. Orang tua dengan pola asuh yang permitif ini
tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan tanpa adanya pengawasan dari orang tua. Anak yang tumbuh dengan pola asuh permisif ini biasanya cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran karena mereka tidak mampu mengendalikan perilakunya, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah, dan biasanya terasingkan dari keluarga. Nah, itu tadi informasi seputar kecerdasan interpersonal anak dan 3 macam bentuk pola asuh menurut Diana Bumrin. Nah, mudah-mudahan setelah menonton video ini, orang tua di rumah dapat memilih pola asuh yang paling baik untuk anaknya di rumah ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.